Halo teman-teman, jumpa lagi di Brilliant Excel. Pada kesempatan ini saya nak berbagi kembali kepada teman-teman ya, bagaimana cara kita membuat laporan penjualan dengan menggunakan rumus SUMIFs ya. Oke teman-teman, ini merupakan pengembangan dari video saya yang pertama ya, dimana di video pertama untuk penjual menggunakan SUMIFs saya hanya mengulas bagaimana kita menghitung jumlah penjualan berdasarkan range tanggal dan berdasarkan produk ya. Namun pada video kali ini saya sudah melakukan pengembangan yang banyak ya, seperti ini nanti. Jadi di sini ada source datanya ya. Source data ini adalah data penjualan yang akan kita nanti akan cari dengan beberapa kondisi seperti itu ya, teman-teman. Oke. Nah, pengembangan tadi yang saya sebutkan adalah di sini seperti ini ya teman-teman ya, penjualan. Nah, di sini ada beberapa kondisi yang akan saya praktekkan kepada teman-teman. Dan ini juga merupakan request dari teman-teman subscriber ya, dimana kepingin untuk lebih mengembangkan lagi beberapa kondisi data. Oke, yang pertama kondisinya adalah, jadi di bagian sini kita akan mencari berapa penjualan harian per salesman dan barang ya. Nah, di sini ada salesman, nama barang, tanggal awal, tanggal akhir, jumlah purchase dan total. Nah, di sini ada bagian data yang bisa kita mainkan atau kita pilih sesuai nama sales, nama barang apa, tanggal kapan, dan hasilnya akan muncul di sini sesuai dengan apa yang kita pilih nanti. Di sini ada drop downnya nanti teman-teman. Oke, kemudian untuk di bagian sini adalah penjualan total harian per tanggal. Jadi di sini, kalau di sini per salesman dan barang, nama barang, namun di sini adalah total. Jadi total secara keseluruhan ya, berdasarkan periode tanggal yang teman-teman pilih. Sini sama juga ada, nanti akan ada drop down yang teman-teman bisa pilih. Kemudian di bagian sini penjualan per bulan per salesman dan barang. Nah, di sini juga nanti akan ada drop down, teman-teman bisa pilih ya, berdasarkan salesman siapa, nama barang apa, dan periode per bulannya salesnya akan muncul di sini. Saya akan pasangkan. Kemudian untuk di bagian sini ya, kalau di bagian atas ini seperti yang saya jelaskan tadi, ini bagian 3 kondisi ini bisa kita pilih berdasarkan drop down nanti. Dia akan berganti sesuai yang kita pilih. Kemudian kalau di bagian bawah sini, ini adalah rekapan penjualan per salesman. Ya, ini adalah rekapan per bulan. Nah, kalau di sini ini sudah paten teman-teman ya, reportnya sudah paten. Nanti akan muncul berdasarkan kriteria salesman. Kemudian di bagian sini rekapan penjualan per barang. Nah, di sini juga sama, ini sudah paten template-nya ya, sudah paten. Jadi akan muncul nanti sesuai dengan nama barang ya, jumlah salesnya berapa per bulan. Seperti itu teman-teman. Oke, nah ini untuk isi datanya ini sudah saya buat berdasarkan request teman-teman bahwa tanggal 1 ya, tanggal 1 Januari atau bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2022. Jadi Januari 2022 sampai dengan Desember 2022. Begitu juga untuk tanggalnya. Tanggalnya sama juga, dari tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan Desember 31 Desember 2022. Seperti ini, oke. Ya teman-teman. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, satu hal yang wajib seperti yang selalu saya sampaikan di video saya sebelumnya, bahwa teman-teman kalau membuat report SUMIF seperti ini, teman-teman harus memiliki namanya master data. Ya, master data seperti ini. Coba saya pergi ke sheet master data. Nah, di master data ini teman-teman harus punya data tanggal ya. Data tanggal seperti yang sebelum tadi, tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. Seperti ini. Kemudian untuk master data yang sebelahnya adalah bulan ya, bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022. Nama barang juga sama, teman-teman harus punya master database barangnya. Kemudian nama salesman juga harus punya ya. Nah, ini master database ini tidak ada data yang double atau tidak ada data yang duplicate. Nah, kalau di source data ini kan gabungan dari beberapa bulan penjualan ya, jadi ada data yang double di sini. Kalau master database itu harus punya berdiri sendiri-sendiri ya, tidak bisa double atau tidak bisa duplicate. Nah, nanti untuk master database ini ya, master data ini kita akan pakai di data validation nanti ya teman-teman. Oke,
Langsung saja kita mulai untuk pembuatan reportnya. Kita pergi ke bagian sheet penjualan. Oke. Kita taruh pointer mouse-nya di bagian sel B3 ya, seperti ini. Kemudian jangan lupa pergi ke tab data ya, tab data, kemudian pergi ke data validation ya, klik data validation. Kemudian data validation paling atas ya, kemudian muncul seperti ini, teman-teman pergi ke allow, kemudian ini any value teman-teman ganti jadi list, pilih list ya. Oke. Jangan lupa ini bisa teman-teman tutup, bisa teman-teman buka juga. Nah, kemudian teman-teman klik pada source ya, source. Kemudian teman-teman pergi ke bagian master data tadi. Karena kita tadi di bagian salesman, jadi teman-teman harus pergi blok semua salesman ini ya, A sampai D. Oke, kemudian kita oke. Nah, ini sudah ada ya drop down-nya. Teman-teman bisa pilih nanti. Oke. Kemudian kita pergi ke nama barang. Oke, jangan lupa lakukan hal yang sama seperti di salesman, pergi ke data tab data, kemudian pergi ke data validation, kemudian allow any value, klik list, kemudian klik di source, kemudian pergi ke master data, kemudian kita blok nama barang ya, seperti ini. Oke, blok semua ya. Kalau teman-teman punya nama barang lebih dari ini, teman-teman blok secara keseluruhan. Kemudian kita oke. Nah, ini sudah muncul drop down juga. Oke, kemudian untuk di tanggal lakukan yang sama, data validation, kemudian any value, list, source, pergi ke master data, pilih tanggal. Ya, jangan lupa blok tanggal. Semua ya, teman-teman, full. Kemudian kita oke. Nah, ini sudah ada. Tanggal akhir juga sama, teman-teman, data validation, kemudian list, kemudian source, master data, kemudian beri juga tanggal. Ya, blok. Oke. Nah, atau teman-teman juga bisa tadi copy dan paste ke sini juga boleh ya. Kemudian jumlah pitches tidak drop down, tidak ada total, tidak ada. Ini juga kita copy saja ya, tanggalnya, tanggal awal dan tanggal akhir kita paste saja di sini. Nah, seperti ini. Jadi sudah ada muncul ya. Jadi tidak perlu teman-teman membuat seperti tadi, itu akan membutuhkan waktu yang lama. Oke, kemudian untuk salesman sama juga, teman-teman copy ya, data validation-nya pergi ke salesman, kemudian nama barangnya juga copy, pergi ke nama barang. Oke, ini sama, sudah ada data validation-nya atau drop down-nya. Seperti ini. Oke teman-teman, langsung saya akan mainkan rumusnya ya. Saya akan praktekkan. Kita akan mulai dari penjualan harian per salesman dan barang. Jadi di jumlah pitch salesman ini, teman-teman taruh pointer mouse-nya di sel F3, kemudian kita ketik rumus sama dengan sum ifs ya, jangan lupa buka kurung. Kemudian sum range-nya, karena ini jumlah pitches, kita pergi ke source data, karena kita blok semua secara keseluruhan dari atas ini di bagian jumlah pitches ya, jangan lupa blok dari atas ini kolom G. Kemudian titik koma atau koma di laptop teman-teman sama saja, teman-teman bisa cek pada sintaks yang muncul di sini ya. Kalau dia muncul koma, teman-teman pakai koma. Nah, kalau saya ini pakai titik koma ya, titik koma. Kemudian lanjut kita akan pergi ke bagian salesman ya, salesman. Oke, kemudian titik koma lagi, kemudian balik ke penjualan, kemudian klik di bagian salesman sini ya, jangan lupa. Kemudian titik koma lagi, kemudian kita akan blok, pergi lagi ke source data, kemudian kita blok nama barang ya, kemudian kita titik koma lagi. Oke, kemudian kita balik lagi ke penjualan, kita klik di nama barang ya, seperti ini. Oke. Kemudian teman-teman, di sini sangat menentukan sekali ya untuk teman-teman menentukan rumus periode tanggalnya. Jadi setelah kita mengambil kriteria salesman dan nama barang, kemudian titik koma lagi ya, kemudian teman-teman balik ke source data, blok tanggal ya, tanggal ini di kolom B ya. Kemudian titik koma ya, di sini kita akan pasangkan rumus